Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Giarti Suprihatin. Marilah kita buka pembelajaran ini dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Perhatikan slide berikut ini. Baik, kita mulai pelajaran kita. Sistem ekskresi manusia. Sistem ekskresi manusia ada 4: ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Kompetensi dasar yang kita pelajari pada materi ini adalah menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Kemudian membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang ginjal. Bagian ginjal ada cortex renalis atau kulit ginjal. Ini terdapat nefron dan badan Malpighi. Di dalamnya ada glomerulus sebagai penyaring darah. Kemudian yang kedua, medulla renalis atau sumsum ginjal. Kelanjutan dari badan Malpighi terdapat tubulus proximal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Kemudian yang ketiga, pelvis renalis atau rongga ginjal, menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Kemudian yang keempat adalah ureter. Ini merupakan saluran yang menyalurkan hasil dari ginjal ke kandung kemih. Kemudian 3 tahap proses pembentukan urin, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi adalah tahapan pembentukan urin di glomerulus yang hasilnya merupakan urin primer. Reabsorpsi merupakan tahap penyerapan kembali di tubulus proximal yang hasilnya adalah urin sekunder, mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Kemudian augmentasi adalah pengeluaran zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Ini merupakan urin sesungguhnya yang disalurkan ke dalam ginjal, rongga ginjal, kemudian keluar dari ginjal melewati ureter, kemudian menuju kandung kemih, tempat penyimpanan urin sementara. Kemudian kita bahas yang kedua adalah tentang hati. Fungsi 1. Memusnahkan bahan toksin yang tidak diperlukan oleh tubuh manusia. Yang kedua, menyimpan nutrisi dan energi. Yang ketiga, menghasilkan protein, hormon pertumbuhan. Kemudian, menghasilkan cairan empedu yang membantu proses pencernaan makanan. Kemudian, mengembalikan tenaga dan menyeimbangkan kolesterol dalam badan. Kemudian berikutnya, 3 adalah paru-paru. Paru-paru adalah sebagai alat ekskresi atau alat pengeluaran manusia yang mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian di dalam paru-paru itu terdapat namanya alveolus, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang keempat adalah kulit. Bagian dari kulit ini dibagi menjadi 3 bagian, ada epidermis, dermis, dan jaringan ikat. Di epidermis itu ada rambut, kemudian di dermis ada kelenjar sebasial, pembuluh darah, dan di bagian bawah itu ada jaringan lemak.
Fungsi kulit yaitu sebagai organ ekskresi, pembentukan dan pengeluaran keringat, kemudian melindungi tubuh, melindungi jaringan di bawah otot, tulang, ligamen, pembuluh darah, sel saraf, serta organ di bawah kulit. Kemudian melindungi dari kuman yang berbahaya. Kemudian menjaga suhu tubuh manusia. Kemudian sebagai penyimpan lemak dan membantu proses sintesis. Kemudian yang keenam adalah menjaga indera perasa dan juga sebagai pendukung penampilan. Kemudian gangguan sistem pada ekskresi manusia yaitu di ginjal itu ada batu ginjal. Ini terjadi karena terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal. Upaya pencegahannya yaitu minum air putih yang banyak, mengurangi konsumsi garam, kemudian jangan sering menahan kencing. Kemudian gangguan ginjal yang berikutnya adalah nefritis. Ini adalah rusaknya nefron pada bagian glomerulus yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Upaya penanganannya adalah cuci darah atau pencangkokan. Gangguan ginjal berikutnya adalah kanker ginjal. Ini adalah penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel yang tidak terkontrol di tubulus dalam ginjal. Upaya pencegahannya menghindari penggunaan bahan-bahan kimia. Kemudian penyakit yang berikutnya adalah diabetes insipidus. Adalah timbul akibat kekurangan hormon ADH atau antidiuretik. Ini tidak ada penyerapan di dalam tubuh sehingga buang air kecil terus-menerus. Penanganannya yaitu memberikan suntikan hormon ADH. Kemudian penyakit yang ada di dalam paru-paru. Ini saya ambil satu aja yaitu tentang kanker paru-paru. Terjadi akibat pertumbuhan sel yang tidak terkontrol dalam paru-paru. Untuk gangguan yang lain sudah kita pelajari di dalam bab sistem pernafasan pada manusia pada bab yang lalu. Kemudian gangguan yang lain dalam hati adalah penyakit kuning. Ini ada penyakit hepatitis A, B, C. Ini hepatitis C ini upaya pencegahannya adalah melakukan vaksinasi, membatasi konsumsi minuman beralkohol, menghentikan kebiasaan merokok, jangan menyalahgunakan nafsa. Ini penumpukan bilirubin dalam darah sehingga mata kelihatan kuning. Ini bisa diperhatikan di gambar. Kemudian kita bahas tentang penyakit kulit. Penyakit kulit itu banyak sekali. Ini salah satunya adalah jerawat. Timbul karena kurang menjaga kebersihan kulit sehingga terjadi penumpukan kotoran dan kulit mati. Pencegahannya membersihkan wajah secara rutin, menghindari makanan berlemak, lebih banyak makan buah-buahan. Contoh penyakit kulit yang lain ini panu, kurap, herpes, dan kutu air. Demikian yang saya terangkan. Terima kasih. Tetap menjaga. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran telah usai. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.